Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana istirahat semalam? Semoga tubuh kita sudah dipulihkan sepenuhnya dari kelelahan dan kita siap untuk beraktivitas kembali pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai bekal rohani kita pada hari ini. Kita akan membuka renungan hari ini sebelumnya dengan berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Engkau Tuhan Allah alam semesta ini, yang telah mengistirahatkan tubuh kami dan pagi ini Engkau membangunkan kami ya Tuhan, untuk bersama-sama boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kau persiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Arahkanlah hati pikiran kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Persiapkanlah kami untuk menjadi hati yang gembur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Jagai kami di dalam kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambil dari bacaan dari Yesaya 64.
Yesaya 64 ayat yang kelima sampai 9. Yesaya 64 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan sedikit mengulas tentang kitab Yesaya ini. Pada pasal yang ke-64 ini menjadi bagian dari kitab nubuatan Nabi Yesaya yang ditulis pada masa akhir hidupnya. Nubuatan dalam pasal ini ditujukan untuk memberikan pengharapan dan penghiburan bagi bangsa Israel yang akan mengalami pembuangan setelah zaman Yesaya selama 150 tahun di Babel. Dan kita akan maju kembali ke Yesaya yang sebelumnya, yaitu Yesaya 1 sampai dengan 40. Bila kita membuka pasal sebelumnya ini, di situ Nabi Yesaya menyatakan dosa-dosa dari umat Tuhan dan juga bangsa-bangsa asing yang ada di sekitar bangsa Israel pada masa itu. Dan Nabi Yesaya juga menyatakan hukuman atas apa yang mereka lakukan itu di masa yang akan datang. Gambaran yang dipakai Nabi Yesaya adalah gambaran tukang periuk dan tanah liat. Tukang periuk dalam hal ini adalah Tuhan Allah, sedangkan tanah liat adalah umat Tuhan. Dan ini menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi atau hubungan yang tidak baik antara Tuhan Allah, Sang Pencipta, dengan umat ciptaannya. Pada Yesaya 29 ayat 16 dinyatakan demikian. Betapa kamu memutar balikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Umat Tuhan pada masa itu, sekalipun mereka tetap melakukan ibadah, doa, menyanyikan pujian pada Tuhan, namun sebenarnya hati mereka menjauh dari Tuhan. Standar kebenaran seturut dengan perintah Tuhan mereka turunkan dan terjadi kemerosotan rohani. Jadi sekalipun mereka ini beribadah, namun hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Yesaya menyebutkan hal ini sebagai hal yang menyakitkan hati Tuhan dan digambarkan sebagai
apa yang dinyatakan tadi, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Mereka memiliki kebenaran sendiri. Umat Tuhan menganggap kebenarannya sendiri dan lepas dari aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, apakah pada masa sekarang ini hal demikian masih terjadi dalam kehidupan umat Tuhan? Coba kita merenungkannya. Dengan cara apa kira-kira kita sudah melakukan hal yang serupa dengan umat Tuhan pada masa Nabi Yesaya ini? Apakah pernah kita mengharapkan atau mengandalkan pertolongan orang lain tanpa terlebih dahulu menanyakan hal itu dalam kekariban kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam doa? Namun ketika kita sadar bahwa orang tersebut ternyata mengecewakan kita atau apa yang kita harapkan itu tidak seturut dengan apa yang kita bayangkan, kemudian kita mempertanyakan, Tuhan, mengapa sih kau membiarkan ini terjadi? Mengapa aku kau biarkan untuk bertemu dengan orang yang akan mencelakai aku? Atau pernahkah kita mendengar kritikan dari orang lain yang menghancurkan kita? Kritikan dari seorang yang kita anggap dia adalah orang yang hebat, yang benar, yang perkataannya penuh dengan hikmat. Dan kemudian dia menilai kita sehingga kita menjadi hancur dan merasa rendah diri, merasa tidak berarti. Atau pernahkah kita mungkin mengandalkan kekayaan kita, materi, atau segala sesuatu yang kita miliki? Atau kadang kita berpikir bahwa mengapa aku tidak sepintar dia ya? Mengapa aku tidak memiliki pekerjaan yang sehebat dia? Mengapa aku hanya biasa-biasa saja? Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Itu yang dikatakan Nabi Yesaya di Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Kita diingatkan bahwa bagaimanapun kita ini adalah buatan Allah yang dirancang seturut dengan kehendak Dia. Tuhan memiliki otoritas yang penuh atas hidup kita, dan Dia yang berwenang atas diri kita. Yesaya menggambarkan seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau pencedok air dari dalam bak. Dari Yesaya 30 ayat 14. Inilah gambaran ketika kita memberontak dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita, ketidakpuasan dalam diri kita, dan kemudian kita tidak segera berbalik pada Tuhan dan melakukan pertobatan serta memperbaiki kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, satu keteladanan yang luar biasa dari Nabi Yesaya ketika dia mengatakan bahwa kesalehanku itu seperti kain kotor. Kesalehan seorang nabi, dia melihatnya sebagai kain kotor. Kesalehan, perbuatan-perbuatan baik, segala upaya yang menurut pandangan mereka itu baik. Tetapi di mata Nabi Yesaya, seorang nabi, kesalehannya itu seperti kain kotor. Nabi Yesaya memberikan satu keteladanan kerendahan hati dan juga pertobatan yang sungguh. Nabi Yesaya memberikan contoh sikap hati ketika kita datang kepada Tuhan untuk melakukan pertobatan dan berbalik kepada Dia.
menyatakan ketidaklayakan kita, karena memang kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa ternyata Tuhan itu memiliki standar tersendiri bagi umatnya. Kita diingatkan kembali bahwa apa yang mungkin selama ini kita pegang sebagai sesuatu standar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia, kita perlu senantiasa melihat kembali apa sebenarnya yang diharapkan Tuhan, standar apa yang diinginkan bagi umatnya. Seperti apa standar itu? Seperti Kristus Yesus. Kitab Nabi Yesaya ini menubuatkan juga tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, Yesus menjadi sosok yang paling sempurna dan paling berkenan di hadapan Tuhan Allah. Dialah teladan utama kita. Sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan dari Nabi Yesaya ini, bahwa Tuhan Sang Penjunan Agung punya rencana khusus untuk anak-anaknya. Dia menyelamatkan kita agar kita dikuduskan, dimurnikan, dikhususkan untuk menjadi umat kepunyaannya yang berkenan kepadanya. Kita diingatkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dari Perjanjian Baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nubuatan Nabi Yesaya ini mengingatkan bahwa janji Mesias itu sudah kita alami pada masa ini, dan kitalah yang sudah menerima janji keselamatan itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu semua Allah lakukan agar kita menjadi ciptaan yang baru, yang semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mungkin saat ini ketika kita merenungkan, periuk kita ini masih tidak karuan bentuknya. Namun bagian kita adalah agar kita mau taat kepada bentukan Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak hanya sekedar membentuk kita secara fisik bentuk, namun lebih utama adalah karakter kita, sifat kita. Untuk mencapai rencananya, kita harus memiliki keserupaan dengan Kristus Yesus. Karena Dialah yang mampu taat kepada Allah Bapa sampai akhir hidupnya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya kita menerima Roh Kristus yang ada dalam Yesus Kristus juga di dalam hati kita. Dan roh inilah yang akan memampukan kita mengerti segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Mengerti bentukan apa, ciptaan baru seperti apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Saudara, untuk mencapai semuanya itu perlu satu kekaripan yang sungguh dan tunduk kerendahan hati seperti Nabi Yesaya untuk mau dibentuk, mau diubah seperti Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan pada hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Kita senantiasa tiap pagi berdoa memohon kelenturan hati kita untuk mau taat dibentuk. Tanah liat yang mudah untuk dibentuk seperti Yesus Kristus menjadi serupa dengan anaknya. Mari kita mengalami hari ini, memulainya untuk belajar mengalami bentukan Tuhan. Sebagai anak tunggalnya, Dialah yang paling berkenan kepada Allah, dan Dialah yang menjadi yang sulung
di antara kita umat Tuhan. Selamat menikmati bentukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Sang Penjunan Agung, inilah kami Tuhan tanah liat-Mu. Terima kasih Engkau Tuhan yang menyatakan firman-Mu pagi ini, mengajarkan kepada hamba, kepada umat Tuhan, kepada kami yang saat ini bersatu hati ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkaulah Penjunan Agung kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami keras kepala, ketika kami secara tidak sadar mengikuti apa yang dunia harapkan. Namun pagi ini Engkau mengingatkan bahwa kami memiliki satu standar, satu teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Bentuklah kami ya Tuhan, bentuk tanah liat kami ini agar menjadi sempurna, agar semakin serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Kami berserah dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, Roh yang sama yang ada di dalam Yesus Kristus, yang akan menolong kami, membentuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seru doa kami, permohonan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.